Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang hebat. Selanjutnya di tutorial kedua saya untuk tema Google Classroom, yaitu bagaimana caranya memberikan tugas kepada siswa, di Classroom. Contoh, saya akan memberikan tugas di kelas 1A ya. Kita coba bagaimana caranya Bapak Ibu masuk ke kelas yang akan Bapak Ibu berikan tugas. Misalkan saya akan masuk ke kelas 1A. Nah, ini adalah kelas bahasa Inggris kelas 1A. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini ada tugas kelas. Klik tugas kelas. Nah, di sini Bapak Ibu di sebelah kiri ada buat ya. Buat kelas. Kita klik buat kelas. Nah, sebagai informasi bahwa di sini ada jenis-jenis pembuatan tugas di kelas Bapak Ibu. Yang pertama ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi, menggunakan kembali postingan yang pernah kita posting, kemudian topik. Nah, di sini ini topik bukan tugas sebetulnya ya, untuk memisahkan tugas-tugas berdasarkan topik tertentu sebetulnya. Baik, kita fokus ke sini ya. Di sini ada materi dan ada tugas. Ini hampir sama dengan tugas dengan tugas kuis ya. Nah, bedanya apa untuk materi dan tugas ini? Untuk materi ini, di materi ini tidak ada batas waktu untuk pengiriman tugas. Contoh ya, kita akan klik materi. Materi ini sifatnya tetap ya, jadi bisa diakses kapan saja, bisa dilihat kapan saja oleh siswa tanpa ada batas waktu siswa melihat tugas tersebut gitu ya. Misalkan ini saya akan menuliskan judulnya, ini saya sembarang saja ya judulnya, untuk materi tentang percakapan dalam bahasa Inggris misalnya, percakapan, misalkan ya, ini percakapan. Nah, di deskripsi ini sifatnya walaupun opsional, silakan Bapak Ibu memberikan arahan, memberikan deskripsi, memberikan kata-kata untuk materi yang akan Bapak Ibu lampirkan di sini ya. Nah, kemudian di sini di bawah Bapak Ibu, ini silakan bisa di bold, bisa dimiringkan, bisa garis bawah dan lain sebagainya. Selanjutnya Bapak Ibu yang tidak kalah penting adalah di sini ya. Di sini adalah tambahkan. Nah, tambahkan ini ada macam-macam. Bapak Ibu misalkan bahannya sudah ada di Google Drive, itu Bapak Ibu tinggal ambil di Google Drive ya. Kemudian yang ini, kalau yang ini link, misalkan Bapak Ibu ada link tentang percakapan itu di internet, bisa Bapak Ibu pastekan di sini. Nah, kalau ini yang ketiga adalah file, artinya Bapak Ibu misalkan file itu bisa macam-macam, ada bentuknya audio, ada bentuknya video, ada bentuknya dokumen dan lain sebagainya yang ada di laptop Bapak Ibu atau di perangkat Bapak Ibu itu bisa diupload di sini. Nah, kalau yang keempat, ini jika bahannya ada di YouTube, Bapak Ibu bisa langsung cari di YouTube. Misalkan saya coba klik ya YouTube. Kemudian di sini misalkan tentang nah, misalkan ini contoh ya. Nah, SD kelas 1. Ini tambahkan saja. Nah, di sini sudah ada. Oke ya, ini untuk yang dari YouTube. Misalkan bahannya itu dari internet. Misalkan ini saya cari dulu tentang bahan percakapan kelas 1 SD misalkan ya. Ini sembarang saja ya. Contoh percakapan sederhana kelas 1. Nah, ini Bapak Ibu, ini link ini bisa disematkan di tugas tersebut atau di materi tersebut. Contoh ini saya kopikan ya, copy di blok saja, kemudian di Ctrl C atau di keyboardnya atau di klik kanan salin.
kemudian simpan di link. Simpan di link, ini pastikan, tambahkan link. Nah, nanti ketika siswa itu mengklik link ini, dia akan langsung diarahkan kepada website tentang percakapan tersebut, gitu ya. Nah, contoh yang ketiga misalkan bentuknya file. Ini misalkan Bapak Ibu sudah siapkan filenya ya. Nah, sudah siapkan filenya. Misalkan ini file. Kita cari. Nah, file ini juga bisa dari drive ya. Bisa upload dari perangkatnya. Misalkan browse. Nah, Bapak Ibu bisa milih misalkan di mana tempat file tersebut. Ini bisa macam-macam ya, bisa audio, video, bisa gambar, bisa PDF, bisa macam-macam ya. Ini bisa di-upload langsung gitu ya. Contoh ini saya sembarang saja, saya upload saja misalkan ini ya, sembarang saja. Ini bentuknya PDF. Nah, ini sudah ada nih. Ini sudah ada materinya, misalkan ini materinya ya. Kemudian yang Google Drive, misalkan kita mau cari di Google Drive kita, itu bisa klik saja. Misalkan materinya sudah kita simpan di Google Drive. Ya, Bapak Ibu bisa mengambil langsung dari Google Drive yang tersedia. Misalkan ini saya ambil lagi yang ini misalkan ya. Kita klik sisipkan. Nah, ini bermacam-macam. Kalau ini kan saya contohkan semua ya. Bapak Ibu silakan pilih salah satu saja atau dua atau terserah Bapak Ibu nanti mau melampirkan seperti apa. Nah, ini deskripsi silahkan ditulis ya untuk pengantar. Kemudian selanjutnya adalah ini ada topik. Topik ini Bapak Ibu bisa bisa tuliskan, boleh juga dituliskan, boleh juga enggak untuk topik ini. Misalkan ini materinya tentang apa sih, kelompok materi apa gitu kan. Itu boleh. Misalkan kelompok materi bahasa Inggris kelas 1, kelompok materi bahasa Inggris kelas 2, boleh lah. Ini opsional. Kemudian di sini tugas ini atau materi ini mau diserahkan ke kelas mana saja gitu ya. Misalkan mau diserahkan ke beberapa kelas nih yang ada di sini. Nah, ini boleh kita mengirimkan lebih dari satu kelas. Ya, silakan dipilih. Tapi kalau materi itu hanya untuk kelas 1A nih, yang tadi ini kelasnya 1A, itu berarti hanya tidak usah dicentang yang lain, hanya kelas ini saja. Oke, ini juga pilihan semua siswa, silakan. Ini kan tugas untuk semua siswa. Kalau untuk salah satu siswa, misalkan siswanya untuk Mahira saja, nah kita klik aja Mahira. Gitu ya. Nanti hanya yang tercentang adalah Mahira saja, teman-teman yang lainnya tidak. Gitu ya. Kita klikkan untuk semua siswa saja. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini ada posting. Nah, kalau Bapak Ibu mengklik posting langsung, itu nanti akan pada saat pada saat ini juga ketika Bapak Ibu klik posting, siswa itu akan langsung menerima materi ini. Jadi anak-anak bisa langsung lihat di classroom-nya. Nah, opsi yang kedua, misalkan Bapak Ibu tidak mau langsung tapi mau jadwalkan. Bapak Ibu bisa nih di sini. Klik di tanda panah yang sebelah kanan, klik, kemudian jadwalkan. Nah, ini dijadwalkan. Ini bisa misalkan kita jadwalkan ya. Kita jadwalkan. Misalkan kita ingin muncul materi ini di hari Senin tanggal 26 misalkan ya jam 8. Maka ketika klik jadwalkan, siswa itu akan mendapatkan materi ini akan muncul di classroom-nya siswa itu pada hari Senin jam 8. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Ini kalau dijadwalkan. Oke. Nah, itu silahkan. Kemudian kalau disimpan draft, di sini ada simpan draft ya. Ini yang paling atas posting itu yang tadi ya, berarti langsung. Nah, kalau simpan draft ini Bapak Ibu misalkan sudah membuat nih, tidak dijadwalkan, tidak diposting, tapi saya mau sebagai bahan saya dulu nih, masih ada yang harus direvisi. Boleh disimpan di draft ya. Nah, kita coba ya yang draft ya. Klik draft. Nah, nanti yang ini di sininya ada keterangan nih di postingan ini, di tugas ini akan draft. Nah, draft ini tidak akan
sampai ke siswa ya, tidak akan diserahkan ke siswa karena kita tidak menyerahkannya. Begitu ya, ini untuk tugas kelas. Oke, ini untuk tugas kelas yang untuk tugas kelas yang materi ya, untuk tugas kelas yang materi. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah tugas kelas tapi yang kita pilihannya tugas ya. Kita klik coba tugas. Nah, di sini misalkan tentunya harus disiapkan dulu materinya ya. Nah, bedanya dengan yang tadi, dengan yang materi, kalau yang tugas ini ada tenggat waktunya di sini ada. Ininya hampir sama, judul, ada petunjuknya, ada tambahkan. Cara menambahkannya juga sama dengan yang tadi, bisa dari Google Drive, link, file, YouTube, atau juga bisa buat ini berarti menggunakan aplikasi yang ada di Google ya. Ada dokumen, ada slide, ada spreadsheet, ada gambar, ada formulir, Google Form ya kalau ini. Ini bisa langsung di sini. Kalau membuat kuis bisa langsung pakai Google Form di tugas ini. Nah, kemudian yang selanjutnya bedanya dengan yang tadi itu adalah dia ada tenggat waktunya, ada poin, kemudian ada tenggat waktunya. Ini ada poin di setiap tugas ini. Mau dikasih poin berapa nih tugas ini? Misalkan ini defaultnya adalah 100. Nah, kemudian tenggat waktunya nih kita akan menentukan nih batas waktunya sampai kapan. Nah, tugas ini ya. Ini bisa kita setting tugas ini maksimal anak itu mengerjakan di tanggal berapa, jam berapa. Oke, kita langsung praktekkan ya Bapak Ibu ya. Misalkan ini tugasnya saya sudah siapkan. Nah, ini adalah tugas 1 nih saya tulis ya, tugas 1. Nah, ini petunjuknya nih sudah kita sediakan. Oke, sudah kita sediakan, kemudian kita pastekan. Nah, ini boleh panjang begini, boleh ya, silahkan disesuaikan dengan ketentuan ya, sesuaikan dengan yang Bapak Ibu siapkan. Oke. Selanjutnya, setelah itu adalah, nah, bagaimana kita tenggatnya nih, kita kasih tenggat, misalkan kasih tenggatnya di hari Senin tanggal 26 jam 23.59 misalkan ya. Nah, ini tenggat ini nanti walaupun misalkan materi ini atau tugas ini masih bisa dikerjakan oleh siswa setelah waktu ini, setelah tenggat ini masih bisa dikerjakan, cuma nanti keterangannya adalah terlambat ya, ada keterangan di siswanya dan di gurunya juga ada terlambat diserahkan. Nah, itu nanti keterangan dari tugas ini Bapak Ibu bisa dijadikan sebagai penilaian sikap bagi kedisiplinan dalam pengerjaan tugas anak-anak ya. Nah, jika di tugas tersebut ada file yang akan kita lampirkan di tugas tersebut, contohnya ini akan di sini kan coba kita lihat. Nah, ini ada video yang rekaman ya, rekaman suara yang akan dilampirkan. Nah, rekaman yang akan dilampirkan. Oke, kita coba bagaimana caranya ya. Di sini kita tambahkan. Nah, kalau bentuknya rekaman yang misalkan kita sudah merekam sendiri di handphone, nah itu kita pilih file. Ya, pilih file, kemudian upload. Kita browse. Nah, saya udah ada nih tugas English 1, kita coba open, kemudian tunggu sampai upload selesai. Tunggu sampai upload selesai. Nah, ini dia sudah ya. Nah, di sini sudah ada. Nah, jika bentuknya tadi dari YouTube, nah ini sama dengan yang tadi ya, ketika menugaskan materi. Boleh langsung ke YouTube, boleh ke link jika itu berbentuk link, dan jika ada di Google Drive maka tinggal klik di Google Drive. Nah,
Yang selanjutnya, jika tugas tersebut adalah kita mau bikin misalkan di Google Doc, Google Dokumen, itu bisa saja ya. Kita klik misalkan Google Dokumen. Nah, misalkan anak-anak kita suruh untuk menuliskan pertanyaan di Google Doc ini. Nanti anak-anak bisa menuliskan sendiri di template yang kita sediakan di Google Doc ini masing-masing ya. Nah, ini misalkan kita tulis ini tugas 1 bahasa Inggris. Misalkan nih saya sembarang aja ya. Untuk kasih tugasnya misalkan sebagai contoh ya, pertama misalkan apa nah misalkan begitu ya. Nah misalkan yang kedua nah misalkan gini ya, nanti siswa itu akan menjawab di sini langsung. Nah gimana caranya nih ya, ini silakan Bapak Ibu dirapikan masing-masing ya sendiri ya, bisa di block, bisa di bold, kemudian bisa disimpan di tengah, silahkan disesuaikan. Nah ini nanti siswa bisa menjawabnya di sini ya. Nah gimana caranya? Nah, ke sini ya, kita kembali ke sini, kemudian kita lihat di dokumen tanpa judul. Ini misalkan dokumennya tugas bahasa Inggris ya. Kita di sini juga nanti akan berubah tugas bahasa Inggris. Nah di sini Bapak Ibu klik di titik atau di panah yang ke bawah ini, kemudian Bapak Ibu pilih buat salinan untuk setiap siswa. Nah, di sini ada 3 pilihan. Kalau yang paling atas itu ada dapat melihat file, siswa itu hanya dapat melihat tanpa dia bisa mengedit ya. Yang kedua, siswa dapat mengedit file. Nah, ini semua siswa di file yang sama itu bisa mengedit. Nah, ini akan menumpuk nanti ya editannya jawaban-jawabannya akan menumpuk karena setiap siswa itu satu kelas akan mengedit di satu dokumen yang sama. Nah, yang paling bagus adalah kita pilih yang ketiga, yang buat salinan untuk setiap siswa. Artinya, setiap siswa itu akan mengerjakan di lembaran masing-masing. Logikanya kayak seperti kita mau membagikan kertas kosong ke setiap siswa, nanti setiap siswa itu akan mengerjakan di kertasnya masing-masing. Nah, begitu ya. Ini kalau kita pilih buat salinan untuk setiap siswa. Nah, begitu ya. Nah, ini sudah. Setelah itu sudah kita tenggatnya sudah ada, kemudian kita boleh ya, ini misalkan saya mau kirim ke semua kelas 1 misalkan. Ini kelas 1. Wah, ini kelas berapa ini? Ini misalkan tuh 2 3 4 ya. Tuh 2 3 4, 1A, 1B, 1C, 1D. Mudah-mudahan benar ya, kita coba nanti cek. Oke, sudah. Itu kemudian klik di sini karena kita akan jadwal. Oh, ternyata tidak bisa dijadwalkan ya kalau lebih dari. Oke, kita coba satu saja. Kita coba satu, apakah bisa dijadwalkan? Oh, bisa ya. Coba kalau 2 kelas ya. Kalau 2 kelas apakah bisa dijadwalkan? Oh, tidak bisa, hanya bisa satu. Hanya bisa satu kelas saja. Oke. Nah, ini berarti kita jadwalkan untuk di tanggal nanti hari Senin ya. Misalkan jam 8. Oke, kita coba jadwalkan. Nah, nanti tugas ini akan muncul di siswa pada hari Senin tanggal 26 Juli pukul 8. Begitu ya Bapak Ibu, ini cara membuat tugas di Google Classroom. Apabila Bapak Ibu ingin mengedit, nah bisa langsung klik edit di bawah atau bisa klik titik 3 di samping edit. Oke, bisa langsung kembali ke sini untuk mengedit file yang tugas yang akan diberikan ke siswa.
Oke, sudah dijadwalkan. Oke. Nah, sudah ya Bapak Ibu ya. Kalau mau menghapus tugas bisa di titik 3 kemudian hapus. Baik, itu saja Bapak Ibu. Sepertinya untuk sesi memberikan tugas di Google Classroom ya. Mudah-mudahan bisa menjawab keraguan atau kebutuhan Bapak Ibu untuk membuat tugas di Google Classroom. Terima kasih, sudah mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.